guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel V Hideout. Kalau kemarin kita membahas Vespa Matic 2 tak Vespa Corsa ya, yang ini nih. Kali ini kita akan membahas Vespa Matic 4 tak CVT, teman-teman. Apa aja yang menarik dari Vespa satu ini? Mari kita bahas. Ya, ini adalah Vespa LXP 3V 150 tahun 2014. Nah, bedanya apa sih sama Vespa LX biasa? Oke, sekarang gue mau bahas dari atasnya dulu nih. Kalau Vespa LX biasa, oke dari depan dulu deh, sini, sorry. Kalau Vespa LX biasa, dia tuh lampunya nggak misah gini, teman-teman. Dan dia nggak ada mika di atas lampunya seperti ini ya. Terus kalau LX biasa, itu stangnya nggak telanjang, teman-teman. Dia kayak ada batoknya gitu depan belakang, AB, otomatis speedometer pun beda sama Vespa LXV. Saklar juga beda ya, kalau LX itu kayak dia sedikit membentuk batoknya gitu, teman-teman. Nah, Vespa LXP ini memang diciptakan buat orang yang pengen mesin modern tapi tetap bergaya retro klasik, teman-teman. Kalau mau yang ambil body modern, mesin modern, itu ambil yang LX biasa. Kemudian perbedaan selanjutnya tuh ada di joknya nih, teman-teman. Oke, lagi dikunci. Nah, joknya itu kalau LX biasa dia nyatu, teman-teman. Sedangkan di LXV ini dia dibuat misah, seakan-akan Vespa klasik 2 tak zaman dulu, teman-teman. Nanti gue akan bahas ini sebenarnya tulangannya tuh nyambung, tapi joknya dia misah. Kalau LX biasa dia full nyambung, teman-teman. Kemudian yang terakhir, ini di LX biasa tuh dia nggak dapet ini ya, teman-teman. Ini bagasi tralis ya. Ini tuh bawaan dari pabrik, teman-teman. Bukan tambahan, bukan juga kayak aksesoris gitu, teman-teman. Ini bawaan dari pabrik untuk Vespa LXV ini, teman-teman. Ya, oke. Selanjutnya, kalau kalian nanya nih, atau kalian nggak nanya pun ya, Bang, bedanya apa sih 2V, 3V, sama iGate? Nah, ini menurut pemahaman gue dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya gue salah, bisa kok koreksi. Boleh koreksi di bawah komen. Nah, setahu gue 2V itu dia masih ada selaan kakinya, teman-teman. Dia tuh klepnya 2 sama lebih kecil dari yang punya 3V. Nah, LXV ini kan 3V nih, teman-teman. Jadi dia nggak ada selaan kakinya. Sedangkan 2V itu dia juga pengisian olinya masih di kanan katanya, teman-teman. 3V sama iGate itu dia pengisian olinya udah di kanan, teman-teman. Nah, kalau 2V itu masih di kiri. Yang gue baca di beberapa media di depan box filter itu. Nah, itu tuh kayak cuman perbedaan besar kecilnya klep aja yang mempengaruhi juga sih sebenarnya ke performa sama ke halusan mesinnya gitu, teman-teman. Ya, oke. Kayaknya sekarang gue bakal ngebahas Vespa LXP yang ada di depan gue ini, teman-teman. Kondisinya bagaimana nanti gue akan detail jelasin, oke? Pertama dari depan dulu kali ya. Semua part yang di sini masih dipasang originalan. Nah, kalau soal cat, oke, stay tune aja. Nah, ini dari headlampnya, teman-teman. Masih pakai Mika Ori ya. Kemudian dari spion ini juga bawaannya, teman-teman. Cuman apa bawaan LXP itu nggak bulat gini gitu ya? Kayaknya udah diganti sama Bang Gode. Nah, kemudian dari speedometer nih belakang ini masih full originalan 2014. Ada indikator bensin. Ini ini oil change apa ya? Engine check, high beam, sen, speedometer sama odometer. Nah, ini ada filmeter juga. Saklar di sebelah kanan ini ada engine cut off sama starter. Ini high beam sama ini. Nah, dia tuh nggak ada matiin lampunya ya, teman-teman. Nah,
Oke, lanjut ke bagian bawahnya teman-teman. Ini adalah bagian yang tidak originalan catnya teman-teman. Nah jadi waktu itu pas abang gue beli di ini nih, tepung depan sampai garis panel sini nih, terus sama ini di bawah tepung yang plastik ini ya teman-teman, itu tuh udah di repaint semuanya. Jadi ini warnanya udah nggak Orient teman-teman. Kalau dasinya masih Orient sama spakbor itu repaintan juga ya bareng sama tepung ini teman-teman. Nah oke, lanjut ke bagian belakang tepung depannya ini teman-teman. Ini bagian yang masih cat bawaannya. Ini juga bagasi dalamnya ya lumayan lah ya, bisa buat naruh space, jas hujan segala macem. Lanjut ke bagian dek bawah. Nah ini tuh karet teman-teman, ini bisa dibuka nih. Nah ini dalamnya dia plastik. Kalau yang luar ini full sampai sini dia karet teman-teman. Oke, lanjut ke bagian tepung. Ini juga tepungnya kiri kanan masih cat Orient ya. Nih perbedaannya jelas kan. Bawahnya ini nih, list ini nih udah di repaint bareng sama tepung depan. Sedangkan tepung kiri kanan ya itu masih warna originalannya. Nah beda tuh, kelihatan sedikit belang ya. Ya oke, kita akan ngebahas dari kaki-kaki nih. Velg 12 inch teman-teman. Depannya udah rem cakram ya. Disnya gue nggak tahu nih ukuran berapa. Suspensi like-nya Vespa ya, trailing gini nih. Sama dia udah ganti ban Zeneos, ukurannya tuh 110/70 teman-teman. Begitupun yang di belakang juga sama. Bannya depan belakang sama. Nah, gue tuh suka loh velg Vespa LX atau LXV ini tuh kayak kelihatan lebih modern banget gitu. Walaupun memang yang velg kayak Vespa Matic sekarang tuh kayak sprint, dia kan bentuknya udah kayak BBS gitu ya. Kakinya tuh udah kecil-kecil nih, nggak yang tebel-tebel begini. Tapi justru gue lebih suka velg Vespa Matic tuh yang masih tebel gini teman-teman, yang cuman palang 5, palang 3, palang yang lebar-lebar gini lah gue sukanya. Oke, dari pembahasan depan, bawah, kiri, kanan, sekarang kita ke belakang teman-teman. Ini rak bagasi yang dapat langsung dari pabriknya untuk LXV teman-teman. Stop lamp masih originalan berserta sen juga kiri kanan. Nah tuh, ini cat Orient nih, sedangkan ini yang udah di repaint. Kelihatan sedikit beda ya, beda sih. Sama dia udah ada tambahan matte flap belakang teman-teman. Ini cocok sih, jadi kayak lebih kelihatan lebih culture gitu tuh. Terus juga knalpotnya knalpot layaknya Vespa Matic sih, yang ke expose ke bawah gitu. Apa lubangnya nih ke bawah. Dan gue suka masih pakai cover knalpot yang stainless begini teman-teman. Oh ya, dia juga kayak Vespa Matic gak nih yang pakai radiator ya, full kipas kayaknya semuanya. Memang motor khusus di cuaca dingin ya, hawa dingin. Ya oke, kali ini gue akan membuka joknya nih teman-teman, yang kelihatannya misah tapi dia sebenarnya satu di tulangan yang nyambung. Nah kalau bawahnya sih mirip kayak jok Vespa LX ya, tapi dia bedanya busa joknya misah. Nah ini bagasinya teman-teman, lumayan gede ya. Bagasi Vespa Matic tuh gede gitu, beda dengan kayak di Vario gitu. Nah ini tangki bensinnya, dia di belakang teman-teman. Gue nggak tahu lagi nih kapasitas tangkinya berapa. Coba kalau ada yang tahu boleh komen ya di bawah. Di ke belakang sini nih kayak ini sih tangkinya nih. Oke teman-teman,
Kali ini gue akan cek sound Vespa LXP 150 3V. Dia starternya kayak agak kasar gitu, tapi memang itu ciri khasnya Vespa Matic sih. Dari 2V, 3V hingga iGate, bahkan dia kayak masih ada sek gitu, masih halus ya. CVT-nya juga gue pernah bawa ini jauh ke teman ke Bogor, itu masih enak bawanya, halus adem aja. Lalu ciri khas 3V memang gue pernah bawa juga kan Vespa Matic yang sudah iGate gitu, memang ada bedanya sih, tapi kadang 3V ini enak juga kok di bawahnya, nggak begitu yang kasar banget. Oh ya, dia lampunya masih lampu bohlam ayam ya, warna kuning gitu, belum LED. Bahkan sen depan belakangnya juga belum LED. Oke lah teman-teman, kayaknya cukup segitu yang dapat gue bahas tentang Vespa LXP 1 ini nih. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, boleh yang lebih mengerti nih soal Vespa Matic atau terutama LXP di Indonesia, boleh banget komen di bawah. Thank you ya.